Sepanjang hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, mengerjakan kehendak dan rencana Tuhan. Ya, sesi 1 saya bicara tentang Triwira Daud. Triwira Daud itu adalah yang biasa menjadi perkasa. Orang-orang di Gua Adulam, mereka sakit hati, mereka terlilit hutang piutang, mereka hidup dalam kesengsaraan, tetapi mereka menjadi triwira. Di akhirnya mereka menjadi triwira pahlawan-pahlawannya Daud. Satu orang bisa mengalahkan 800, satu orang bisa mempertahankan ladang kacang merah sehingga kemenangan besar terjadi. Satu orang lagi itu senjatanya itu pedangnya sampai menempel di tangannya. Kemenangan besar terjadi, rakyat datang hanya untuk merampas. Bayangkan. Jadi satu orang itu mengalahkan berapa banyak orang, ya luar biasa. Lalu pasukan Abraham 318 yang kecil mengalahkan yang besar. Lalu setelah itu pasukan Gideon, bukan saya tapi kuasanya yang bekerja. Yang terakhir ini Kaleb dan Yosua yang tidak kelihatan jauh lebih hebat dari yang kelihatan. Buka sama-sama saya di dalam Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Lani, kamu adalah garam dunia. Sebutkan namamu. Kamu adalah garam dunia. Saudara, Tuhan itu kasih identitas kita. Kamu adalah garam dunia. Ya ampun, boro-boro ke dunia. Sekarang aja hidupnya penuh dengan struggle, penuh dengan masalah. Tapi Tuhan berkata, kamulah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apa ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Tidak cukup bilang garam, dibilang lagi kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Orang Kristen jangan sembunyikan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Percayalah, mau cepat mau lambat itu pasti akan ketahuan juga. Orang Kristen hidupnya selalu disorot, karena itu jaga perkataan, jaga perbuatan, jaga tindak tanduk kita. Lihat ini, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dari sononya kita ini sudah menjadi sorotan, Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu lihat, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, tapi di atas kaki dian, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Tuhan itu menciptakan kita tidak ada di bawah gantang, tapi di atas kaki dian. Coba Anda bisa lihat lampu, kalau semakin dia tinggi, pidarannya itu, sinarnya itu semakin besar, dampaknya itu semakin besar. Demikian juga Tuhan mau dalam hidup kita ini. Tuhan mau kita terus naik dan bukan turun. Tuhan mau kita itu dibawa dari kemuliaan satu kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Supaya apa? Supaya semakin kita naik, karena tidak pernah pelita itu ditaruh di bawah gantang, tapi pelita itu ditaruh di atas kaki dian, berarti di tempat yang tinggi. Orang Kristen itu Tuhan tuh mau di tempat yang tinggi supaya apa? Supaya hidupnya dampaknya jauh lebih besar, saudara. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Itu janji Tuhan. Itu kepada Anda dan saya. Coba lihat ini. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Ayat di dalam perjanjian baru juga dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai kepada ujung bumi. Tuhan itu mau pakai hidup Anda dan saya sampai kepada ujung bumi. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya bukan menjadi biasa, tapi menjadi luar biasa di tangannya. Engkau akan dibawa naik buat sama Tuhan. Tujuannya bukan supaya Anda itu kaya. No, tujuannya bukan supaya Anda ini hebat, bukan. Tapi ketika orang lain lihat hidupmu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Saudara, kalau orang hebat gitu ya, orang hebat itu dia enggak pintar ngomong tapi disuruh ngomong, betul enggak? Orang sukses coba. Orang sukses itu mungkin dia enggak bisa ngomong, tapi orang banyak suruh dia ngomong. Orang sukses, kenapa? Karena dia sukses. Saudara, kenapa Tuhan mau kita ada di atas? Karena ketika kita di atas, dampak hidup kita itu akan jauh lebih luas.
Dan ketika Tuhan bawa ke atas, itu bukan untuk kita, saudara. Bukan supaya kita sombong, bukan memegahkan diri, bukan. Tapi untuk kemuliaan namanya. Dunia ini perlu bukti, saudara. Coba orang bilang, ketika Anda mengalami diangkat sama Tuhan, Anda mengalami promosi dan segala macam, Anda lebih mudah untuk orang percaya kepadamu. Ketika engkau berkata bahwa ini semua perbuatan tangan Tuhan, dampaknya akan jauh lebih besar. Dan Tuhan berkata, kamu tuh garam dunia, bukan cuma garam. Harusnya cukup ngomong garam, sudah cukup ya. Tapi Tuhan tambahi garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Dengan kata lain, Tuhan akan pakai hidup kita. Bukan cuma biasa, tapi menjadi luar biasa. Dampaknya itu sampai kepada dunia, saudara. Dan ketika Tuhan berkata kamu adalah garam dunia, terang dunia. Mungkin kita berkata begini, lu tuh lihat diri kita. Kita punya banyak kekurangan dan kelemahan. Boro-boro mau ke dunia. Hari ini aja struggle masih belum keluar-keluar. Hari ini aja tantangannya banyak masih belum keluar-keluar. Saudara, ketika Tuhan berkata kamu adalah garam, kamu adalah terang. Itu Tuhan melihat bahwa dalam diri Anda itu ada potensi. Dalam dirimu itu ada potensi. Hari ini belum tergali, hari ini belum kelihatan. Tapi Tuhan itu selalu percaya. Tuhan itu percaya loh kepada diri kita, Anda dan saya. Kenapa kita tidak percaya kepada diri kita sendiri? Tuhan percaya dalam diri kita ini ada potensi. Sehingga Tuhan berkata kamulah garam, kamulah terang dunia itu. Tuhan kasih label itu kepada kita. Tuhan aja percaya sama kita sekalipun hari ini mungkin itu belum digali. Tapi Tuhan percaya, tapi ada berapa banyak orang Kristen gak percaya sama dirinya. Bahwa di dalam dirinya ada potensi. Ada potensi ilahi, saudara. Nah, sepanjang hari ini kita mau belajar. Kayak Triwira itu dari orang yang gua adulam, hidup dalam kesusahan, hutang piutang, sakit hati. Tapi bisa menjadi pahlawannya Daud yang gagah perkasa. Dari pasukannya Abraham 318 bukan 212 Bapak Ibu Saudara ya. 212 itu kan film yang ada kapaknya gitu Saudara ya. Ini 318 mengalahkan Raja Kedorlaomer dan semua raja-raja yang lain. Kok bisa? Cuman dengan 318 orang yang terlatih dan lahir dari rumahnya Abraham. Orang yang terlatih di rumahnya Abraham itu kita belum tentu loh latihannya seperti latihan mungkin seorang prajurit mungkin. Belum tentu. Ini mengalahkan raja yang hebat itu di zamannya. Yang sudah mengalahkan raja-raja yang lain. Tapi Kedorlaomer kalah juga hanya dengan 318. Kok bisa? Saudara, jangan remehkan yang kecil. Jangan remehkan yang sederhana. Jangan remehkan yang biasa-biasa. Karena di dalam orang-orang yang seperti itu ada potensi ilahi. Katakan amin. Nah, hari ini sore ini kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Kaleb dan Yosua itu dua orang, ada 12 pengintai. Mereka termasuk dua di dalamnya. Untuk apa? Untuk mau mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Ayo buka sama-sama saya di dalam Bilangan. Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-23 sampai ayat yang ke-33. Oke. Dari 25 saja. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Diutus 12 pengintai. Di antara 12 itu ada 2 orang namanya Kaleb dan Yosua. Mereka sudah pulang dari mengintai. Ayat 26, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu, dan sangat besar juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi kondisinya kota itu adalah mereka sudah masuk negeri itu, kondisinya berlimpah-limpah susu dan madu. Lalu
Bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Kota-kotanya berkubu-kubu. Bangsanya kuat-kuat, kotanya berkubu-kubu. Lalu apalagi? Sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi sungai Yordan. Jelas ya, mereka mengintai detail. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Ada melimpah susu dan madu, yes. Kotanya berkubu-kubu, bangsanya kuat-kuat, ada keturunan Enak. Keturunan Enak tuh gede-gede gitu Bapak Ibu Saudara. Lalu bukan cuman kayak gitu. Negeri yang kami lalui diintai itu adalah ini, suatu negeri yang memakan penduduknya. Waduh, kanibalisme, Saudara. Mereka kanibalisme. Sudah banyak bangsa yang ada di sana berkubu-kubu. Ada keturunan Enak. Lalu setiap posisi sudah ada penjagaannya. Kan dibilang ada orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amari diam di pegunungan. Udah dilihat nih musuhnya yang di sini di pegunungan, ini orang-orang ini. Yang ada di di tanah Negeb orang-orang ini. Orang Kanaan diam di sepanjang laut. Di laut juga ada. Di tepi sungai ada. Sungai ada, laut ada. Di tanah dataran juga ada. Lalu di pegunungan juga ada. Komplit Bapak Ibu Saudara. Laut, pegunungan, sungai, dataran. Ada semua. Ada penghuninya itu semua. Dan itu kuat-kuat. Lalu mereka menyampaikan kabar busuk juga. Bilang begini, orang-orangnya makan orang. Waduh, ini lebih ngeri. Negeri yang telah kami lalui dan intai itu suatu negeri yang memakan penduduknya, kanibalisme. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Tinggi-tinggi, lalu makan orang lagi. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa. Orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Anda bisa bayangkan, orang raksasanya segede apa? Dan mereka menganalogikan itu mereka sendiri seperti belalang. Kita sama-sama tahu belalang mau segede apa sih Bapak Ibu Saudara? Belalang mengalami mutasi. Apa? Mutasi ya, betul ya? Kayak kura-kura ninja itu. Dia dari kura-kura bisa gitu ya. Mutan. Belalang mengalami mutan. Gak pernah lihat lah ya kita. Tapi belalang loh sekecil apa dan raksasa segede apa. Sehingga dia menganalogikan bahwa diri mereka itu seperti belalang. Berarti gede banget nih. Demikian juga mereka terhadap kami. Pemberontakan umat Israel, coba kita lihat lanjut Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat di ayat yang ke-6. Dikatakan begini. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Loh, perginya sama-sama, ngintainya sama-sama, responnya beda. Luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Wow. Lihatnya sama, responnya beda. Yang satu menganggap dirinya seperti belalang di hadapan orang-orang itu. Tapi yang satu, Kaleb dan Yosua berkata, kita akan menghabisi mereka. Kita akan, dikatakan bahwa kita akan telan mereka habis.
yang melindungi mereka, sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, lihat, beda banget. Kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, saudara, melihat tantangan bukanlah sebagai penghalang. Tantangan itu ada, akan selalu ada. Masa lihatnya beda? Enggak lah. Ini 12 pengintai lihatnya sama. 12 pengintai, 10 pengintai dan 2 orang, Kaleb dan Yosua, lihatnya sama. Dia lihat bahwa di dataran itu ada penghuninya. Di sungai ada yang sudah menjaganya. Di laut ada yang menjaga. Di pegunungan ada yang menjaga. Apakah mereka tidak sama melihat orang enak yang tinggi-tinggi perawakannya seperti raksasa? Mereka juga melihatnya. Lalu apakah mereka tidak melihat bahwa orang-orang itu memakan orang? Mereka juga melihatnya, saudara. Tetapi ini yang membuat beda. Orang, saudara, Tuhan itu mau pakai hidup kita. Tapi bagaimana respon kita, itulah yang menentukan. Ketika engkau menghadapi tantangan dalam hidupmu, apakah itu menjadi penghalang? Selama itu menjadi penghalang, maka engkau tidak akan pernah memasuki tanah Kanaan itu. Setiap hal itu selalu ada tantangan. Tapi kalau kita lihat tantangan itu, saudara, jangan lihat tantangan itu sebagai penghalang. Tapi lihatlah tantangan itu sebagai peluang, saudara. Halo, katakan amin. Tantangan itu sebagai peluang. Tantangan itu sebagai ujian. Saudara, siapa yang pernah sekolah, angkat tangannya. Oke, yang tidak angkat tangan berarti belum sekolah atau nggak sekolah, Bapak Ibu Saudara ya. Saya rasa usianya ini udah dewasa semua. Saya tanya lagi, siapa yang sekolah? Pernah sekolah? Angkat tangannya. Nah, begini. Masih ada juga yang enggak angkat tangan ya, Bapak Ibu. Mungkin jangan-jangan tertidur itu ya. Saya juga pernah sekolah. Saya tanya, kalau untuk naik kelas, apa yang harus dilakukan? Pastor Sam aja kayaknya yang jawab. Pastor Sam nggak boleh jawab. Kalau mau naik kelas, apa yang harus dilalui? Ujian. Sekarang ini anak-anak kita lagi ujian, mau end semester juga, ya kan? Ujian. Saya tanya, Meme kapan ujiannya? 3 weeks again. Oke, itu berapa minggu yang lalu saya tanya. Oke, and then apa? Prepare. Tantangan itu sebagai ujian, saudara. Dan ujian apa sulit lah? Sulit lah. Bagi kita yang sudah lulus, ketika kita lihat itu mungkin mudah, tapi ya nggak mudah-mudah amat ya. Bahasa Inggrisan semua, kadang sudah beda sekarang, matematiknya beda segala macam. Tapi mungkin yang sudah lulus melihat hal itu, gampang lah, kamu pasti bisa lewati. Tapi bagi orang yang sedang menghadapinya itu nggak gampang. Dia deg-degan juga, dia juga worry juga, saudara. Ini seperti raksasa bagi dia. Iya, bisa nggak ya, lulus enggak ya, nilainya bagus enggak ya. Tapi apakah Anda akan skip ujian? Selama Anda selalu skip ujian, Anda tidak akan naik kelas. Anda harus jalan itu. Anda harus hadapin itu, saudara. Coba kalau Anda melihat tantangan yang adalah ujian itu sebagai penghalang, maka Anda tidak akan pernah naik kelas, saudara. Karena salah satu caranya supaya kita naik kelas itu adalah melalui ujian. Dan coba apa yang terjadi ketika kita ujian, misalnya kita ujian math atau kita ujian English, lalu kita nggak lulus, maka apa yang terjadi, saudara? Remedi. Kita akan ujian ulang, saudara. Sampai apa? Sampai lulus. Ada berapa banyak orang Kristen tantangan hidupnya? Kalau dia coba lari dari tantangan yang terjadi di hidupnya, percayalah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau kayaknya belum lahir ya. Di sana aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Pergi, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku, selalu bawaku mendekat padamu. Mau lari kemana Anda?
Selama ujianmu belum lulus, kamu mau lari ke ujung dunia pun, kamu akan menemukan ujian yang sama. Kamu harus lulus, saudara. Kita harus lulus. Karena cuma dengan lulus ujian, baru kita naik kelas. Halo, katakan amin. Tantangan itu bukan penghalang. Tantangan itu adalah peluang untuk Anda naik kelas. Tantangan itu seperti ujian, saudara. Ujian untuk apa? Anda naik kelas. Tuhan itu selalu bawa anak-anaknya. Engkau terus naik, bukan turun. Naik, naik, Bapak Ibu Saudara. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Tuhan mau pakai hidup Anda dan saya. Tuhan mau pakai kita. Bagaimana Tuhan mau pakai kita kalau kita gak lulus-lulus? Bagaimana Tuhan mau pakai kita kalau kita ini gak menang-menang, Bapak Ibu Saudara? Ayo, kita harus memenangkannya. Ayo, tantangan itu bukan membuat kita mundur atau membuat kita berdiam diri. Tapi tantangan itu engkau tahu, oke, ini ujian. Aku harus naik kelas. Aku harus lulus. Supaya gak remedi. Remedi perlu waktu, Bapak Ibu Saudara, betul? Yang harusnya pulang sekolahnya jam 3 sore karena remedi. Oke, ditambahin lagi sampai jam 4. Mending gak usah remedi. Tapi Tuhan itu baik. Sekalipun Anda gak lulus kali itu, masih dikasih ujian ulang. Sampai Anda lulus. Tuhan itu sabar. Tuhan sabar nunggu kita. Kasihnya sangat panjang untuk menunggu anak-anaknya. Ayo, kamu harus cepat lulus. Yang ini, saudara, Tuhan gak bisa tolong. Tuhan bisa kasih Anda kekuatan, Tuhan bisa kasih Anda kemampuan. Tapi yang menjalani ujian itu harus Anda. Gak mungkin dong, guru itu, dia itu sudah mempersiapkan. Gak mungkin pada waktu ujian itu guru yang akan nulungin. Gak ada guru gitu. Waktu ujian hadapin, muridnya sendiri yang ngadepin. Tapi sebelum ujian itu gurunya pasti nolongin. Miss, saya sulit loh soal ini. Gimana caranya? Gini loh caranya. Ini loh cara berpikirnya. Gini loh cara menyelesaikannya. Miss, ini saya enggak mampu loh. Ini loh caranya. Guru cuman memprepare, mempersiapkan, menolongmu, membantumu, membimbingmu. Tapi tidak menyelesaikan ujianmu. Yang harus menyelesaikan adalah Anda dan saya. Kita yang harus menyelesaikannya. Tuhan itu sudah mempersiapkan kita. Tuhan mempersiapkan Kaleb, Tuhan mempersiapkan Yosua, Tuhan mempersiapkan semuanya. Dia tahu, ingat Yosua dibilang apa? Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu sampai 3 kali. Tuhan itu guru yang ajaib. Itu mempersiapkan kita, tapi ujian kita yang harus menyelesaikannya. Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang mau naik kelas? Angkat tangannya. Hati-hati loh, enggak ada angkat tangan bahaya loh Bapak Ibu Saudara ya. Nanti di situ terus. Siapa yang mau naik kelas? Beritahu diri Anda sendiri harus lulus ujian. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai keadaan. Keadaannya di depan mata. Keadaannya ya, Saudara, coba lihat. Orang 10 pengintai itu bilang orang-orangnya kuat, bangsanya kuat, ada keturunan enak. Lalu di sini di gunung sudah ada yang jaga, di laut, di sungai, di dataran sudah ada semua. Kita seperti belalang. Kita kecil seperti belalang. Mereka itu orang yang makan orang juga. Tapi saudara lebih mempercayai Tuhan daripada mempercayai keadaan. Coba lihat ayat yang ke-6 dikatakan negeri yang kami lalui. Ayat 30. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lebih mempercayai Tuhan daripada keadaan. Lebih mempercayai Tuhan. Mata kita ini kadang menipu. Makanya jangan percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Saudara, yang tidak kelihatan jauh lebih hebat daripada yang kelihatan. Anda harus lebih percaya kepada yang tidak kelihatan itu. Tidak, kita akan maju dan kita akan mengalahkannya. Tidak, negeri yang kami lalui itu luar biasa baiknya. Tuhan, jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita. Akan memberikannya kepada kita. Saudara,
Lihat, tidak, negeri itu baik keadaannya. Kalau Tuhan itu berkenan, negeri itu akan diberikan kepada kita. Lebih percaya yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan. Anda mau percaya yang mana? Yang tidak kelihatan atau yang kelihatan? Manusia lebih gampang percaya sama yang kelihatan. Yang dipegang, yang bisa dipegang. Yang bisa dirasa, lebih percaya. Lebih percaya. Ya kan? Saudara, beberapa waktu saya tusuk jarumnya panjang-panjang. Takut dong Bapak Ibu Saudara, takut. Nah, suami saya menemani saya. Tapi tahu enggak, sekalipun suami saya di sebelah saya, suami saya ini kalau lihat jarum ngeri-ngeri sedap Bapak Ibu Saudara ya. Jadi saya bilang, ayo aku ditemenin. Temenin, suami saya ada di sebelah saya. Tapi saya kurang afdol. Tahu Anda afdol? Kurang, itu bahasa apa itu ya, Indonesianya apa? Kurang mantep. Nah, bukan juga. Saya perlu pegang tangannya. Karena saya merasa bahwa kalau cuma di sebelah itu kurang. Saya perlu pegang tangannya. Baru ketika saya pegang, saya tahu saya tidak sendirian. Manusia kadang itu mata ini. Dia perlu melihat. Dia lebih percaya kepada apa yang bisa dipegang. Apa yang dia punya. Apa yang dia bisa rasa. Manusia lebih percaya itu. Tapi Tuhan kita, sekalipun tidak kelihatan, bukan berarti dia tidak ada loh Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti ketika suami saya nggak saya pegang, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada di sebelah saya. Dan dia cuma bilang gini, tenang, aku ada sama kamu. Ya tadi tetap saya yang sakit sih, karena saya yang ditusuk jarum Bapak Saudara. Tapi suami saya bilang, tenang, aku ada sama kamu. Aku ada bersama kamu. Saudara, Tuhan sekalipun gak bisa dipegang, gak bisa dirasa, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada. Dia ada sama kita. Dan kuasanya itu sempurna untuk menolong kita. Karena itu, apa yang Anda percayai? Apakah Anda lebih mempercayai apa yang Anda pegang? Saudara, jangan memegang yang fana ini. Yang fana ini bisa hilang. Coba Anda. Uang dipegang. Saudara, uang dipegang. Tidak berapa lama. Habis itu uang. Berapa aja. Yang tiba-tiba lapar mata lah. Beli ini, beli itu, segala macam. Cepet aja. Tiba-tiba, loh sudah tidak ada. Uang tidak ada di tangan. Apalagi? Apa yang bisa dipegang? Mungkin apa? Nama besar. Prestasi Anda itu juga bisa hilang. Ada orang bisa punya 5 bahasa gitu ya. Pinternya luar biasa. Suatu ketika dia kecelakaan, akhirnya apa? Namanya saja dia lupa. Padahal sebelumnya dia bangga bahwa dia bisa punya 5 bahasa. Tapi nothing. Semua yang tampak di depan mata, semua yang fana itu sia-sia. Kenapa Anda lebih percaya kepada yang fana dari yang tidak fana? Kenapa Anda lebih percaya kepada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan? Memang benar di depan Anda ada keturunan enak. Memang benar mungkin kita seperti belalang dan dia seperti raksasa. Itu benar semuanya. Tapi kalau Anda lihat lebih sungguh lagi, di balik raksasa itu ada jauh pribadi yang jauh lebih besar. Penguasa langit dan bumi ini. Yesus Kristus namanya. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Benar engkau sakit. Lambungmu sakit perih luar biasa. Dokter sudah vonis Anda macam-macam. Tapi Anda bisa lihat enggak? Bahwa di balik sakit-sakitmu itu ada tabib yang ajaib. Yang bahkan bukan cuma menyembuhkan sakit penyakitmu. Dialah yang membentuk organ-organ baru. Dialah yang bisa menciptakan organ-organ baru di hidupmu. Bisakah Anda melihat itu? Bisakah Anda percaya bahwa sekalipun Allah kita tidak bisa dipegang, tidak bisa dirasa, masih bisa. Masih bisa dirasa. Kok bisa? Saya bisa cerita begitu. Saya berulang kali, saya rasa bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah saya mungkin waktu doa, di tengah-tengah saya melayani orang, di tengah-tengah saya bercengkrama dengan orang tua saya bisa rasa Tuhan itu hadir. Tuhan bisa dirasakan kehadirannya. Sama seperti Anda menyembah Tuhan, Anda bisa nangis, Anda mengalami jamahan Tuhan, Anda mengalami damai, bisa dirasa. Saudara, tapi lihat mata ini loh, gak bisa. Mata ini kadang menipu kita. Lihat,
Apa yang dikatakan oleh 10 pengintai? Aku melihat orang-orang enak itu, aku melihat. Saudara, hati-hati dengan apa yang kita lihat. Kita harus melihat yang tidak kelihatan jauh dari yang kelihatan. Sepakat dengan saya, katakan amin. Kalau kita bisa melihat yang tidak kelihatan, itu lebih daripada yang kelihatan, kita menang. Kita menang. Tuhan akan pakai hidup kita. Karena kita jauh lebih mempercayai Tuhan daripada keadaan, daripada situasi dan kondisi yang ada. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari ini? Yang ketiga, Bilangan 13 ayat 31 sampai 33, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka. Dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi perawakannya. Juga kami melihat di sana orang-orang raksasa, orang enak berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Yang ketiga, memperkatakan firman, bukan ketakutan. 10 pengintai ini memberikan kabar busuk kepada Musa, Harun, dan segenap orang Israel. Kabar busuk, mereka menyampaikan ketakutan. Mereka menyampaikan masalah. Perkatakan firman, saudara. Sementara Kaleb dan Yosua, apa yang mereka katakan, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Beda. Apa yang keluar dari mulut itu ada di hatinya. Kalau hatinya gelap, mulutnya gelap. Hatinya kotor, mulutnya juga kotor. Hatinya benar, mulutnya juga benar. Saudara, Kaleb dan Yosua memperkatakan tidak, kami pasti bisa mengalahkannya. Lalu kita akan maju dan menduduki negeri itu. Kita pasti akan mengalahkannya. Lalu dikatakan juga negeri yang kami lalui itu luar biasa baik. Jika Tuhan berkenan, negeri itu akan diberikan kepada kita. Suatu negeri yang berlimpah susu dan madu. Hanya jangan memberontak, jangan takut. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut. Saudara, perkatakan firman, jangan ketakutan dalam hidupmu. Perkatakan firman, sekalipun mungkin engkau memang takut saudara, tapi perkatakan firman. Menurut saya, Kaleb dan Yosua juga takut, dia manusia biasa. Tapi dia lebih memilih untuk memperkatakan firman. Jangan perkatakan masalahmu. Karena ketika kita memperkatakan masalah, maka masalah itu akan menjadi jauh lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Tapi perkatakan firman. Ketika kita memperkatakan firman, maka roh itu akan menjadi jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Tidak, kita akan mengalahkannya. Tidak, kita akan mendudukinya. Asal Tuhan itu menyertai kita, Tuhan berkenan, asal hidup kita itu benar. Saudara, makanya dalam hidup ini ya, pastikan langkah demi langkah kaki kita ini benar. Karena ketika ada kebenaran dalam hatimu, dalam hidupmu, dalam batinmu, akan ada penyertaan. Penyertaan, saudara, jangan khawatir kalau kamu difitnah. Ketika engkau tidak berbuat salah, engkau difitnah, jangan khawatir. Tidak perlu klarifikasi, tidak perlu membela diri. Tuhan akan jadi pembelamu. Asal benar saja, jangan benci orang yang berkhianat, jangan benci kepada orang yang fitnah. Lakukan kebenaran, ada kebenaran dalam batinmu. Jangan memberontak katanya, jangan berbuat dosa. Jalan aja lurus sama Tuhan. Tuhan yang akan menyertai kita. Perkatakan itu, bukan perkatakan seberapa besar masalahmu, tapi perkatakan seberapa besar Allahmu. Katakan amin. Jangan perkatakan seberapa besar tantanganmu, tapi perkatakan seberapa besar hebatnya Allah kita yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Perkatakan itu, bersama dengan Tuhan aku lakukan perkara yang besar. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Aku adalah orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang. Perkatakan itu, perkatakan itu. Saudara, dari seorang yang mungkin kita tidak pede, bahkan kita tidak mempercayai bahwa Tuhan bisa pakai hidup kita. Dengan waktu demi waktu, ternyata Tuhan pakai hidupmu.
Engkau menjadi terang dunia. Terang dimulai dari keluargamu. Tiba-tiba Tuhan mulai ubahkan engkau. Engkau menjadi terang buat suamimu, istrimu, anak-anakmu. Engkau menjadi papa yang tiba-tiba Tuhan ubahkan. Menjadi suami yang Tuhan ubahkan. Menjadi seorang istri, mama yang Tuhan ubahkan. Lalu tidak cukup situ. Di tempat engkau bekerja. Ketika engkau bekerja di mana, engkau menjadi terang di sana. Ketika engkau punya perusahaan kepada anak-anak buahmu, engkau menjadi terang. Tidak cukup sampai sana. Mulai lebih lagi, dipercaya lebih lagi. Engkau punya klien, tidak cuma di Bali mungkin. Orang-orang yang dari Jakarta, dari mana, tiba-tiba menjadi klienmu. Engkau mau jadi berkat buat mereka. Bahkan sampai tanpa engkau sadari, saudara, Tuhan bawa engkau menjadi terang dan garam dunia. Itu kerinduan Tuhan. Di muka bumi ini perlu bukti. Orang-orang itu untuk mengenal Tuhan itu perlu bukti. Coba lihat di sosial media. Yang ditampilkan itu adalah pernikahan yang tidak bahagia, pernikahan yang tidak harmonis, pelakor lah. Bapak Ibu Saudara, bagaimana bukan mengasihi suami gitu ya. Cuman yang penting duitnya mengalir saja. Dunia sosial media membuat kita kayak gitu, saudara. Lalu lihat kejahatan di mana-mana, hal kecil sudah ke arah pembunuhan dan segala macam. Itu yang disampaikan oleh dunia. Bagaimana dunia ini bisa sembuh dan bisa pulih ketika anak-anak Tuhan ini bangkit menjadi terang dan garam dunia. Katakan amin. Kita harus bangkit, saudaraku. Yes, Tuhan tahu engkaulah terang dunia, engkaulah garam dunia. Tuhan, aku masih punya banyak problema. Lihatlah tantangan sebagai ujian. Jangan lama-lama di sana, saudara. Selesaikanlah ujianmu. Cepatlah lulus. Tuhan sudah tidak sabar untuk memakai engkau. Tuhan itu tidak sabar untuk pakai hidupmu. Pakai apa yang ada di tanganmu, saudara. Untuk kemuliaan namanya. Saudara, saya pernah dengar seseorang, dia bilang begini, saya ngalami Tuhan. Saya ini Kristen agamawi, tapi saya di GMS. Saya ngalami Tuhan. Saya dengar firman itu kok khotbahnya itu ya saya itu bisa ngerti. Selama ini saya itu ke gereja cuman saya itu gak paham. Tapi ketika saya di GMS saya dengar khotbah demi setiap minggu itu selalu membuat saya itu beda. Ibaratnya kayak orang makan itu jadi kenyang. Lalu saya ikut connect group juga. Saya tertanam di connect group. Saya senang punya saudara-saudara seiman dan segala macam. Tahu enggak saudara? Enggak perlu disuruh. Enggak perlu didorong-dorong enggak. Tapi apa yang dia lakukan saudara? Dia ajak temannya yang lain. Yang dari kampungnya, yang mungkin merantau sama di Bali juga. Yang dari desa di mana dia berada. Lalu ketika dia kerja, dia ketemu dengan orang-orang itu. Enggak usah disuruh, dia otomatis. Dia akan ajak, dia cerita sama saya mau ajak si A, saya mau ajak si B, saya mau ajak si D, saya mau ajak ini. Saya tanya, kok bisa ketemu orang-orang ini? Iya, kadang ketika makan, kadang ketika dia pergi, kan karena sama-sama dari kotanya yang dulu, sama-sama perantauan di sini, saudara. Makanya bisa tahu, bisa kenal, lalu diajak. Saya sedang berdoa, sedang mau ngajak orang itu, saudara. Tanpa disadari, pertamanya mungkin dia melihat dirinya tidak berarti, tapi begitu dia dipulihkan sama Tuhan, dia menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea. Dia waktu itu dia memberi diri dibaptis sampai takut untuk cerita kepada orang tuanya, tapi at the moment itu akhirnya dia memberanikan diri untuk telepon keluarganya, menceritakan kepada keluarganya bahwa dia sudah dibaptis. Lalu apa yang terjadi? Tidak tahu gimana caranya, tidak mengalami pertentangan dari keluarga. Sehingga dia tahu bahwa itulah cara Tuhan, itu pertolongan Tuhan. Sehingga itu membuat dia semakin lagi untuk membawa teman-temannya kepada Tuhan. Karena pertamanya dia mikir, aduh kalau aku nih sungguh-sungguh bahkan sampai dibaptis, nanti aku mengalami penganiayaan dan segala macam. Ternyata waktu dia mau telepon, dia doa terus, Tuhan luputkan. Dan itu membuat dia semakin berapi-api mengajak teman-temannya yang lain. Saudara, itu Tuhan mau pakai hidupmu. Tidak perlu jadi pendeta untuk dipakai Tuhan. Dan panggilan dipakai Tuhan bukan hanya untuk pendeta. Semua kita ini hamba-hamba Tuhan. Anda juga hamba-hamba Tuhan. Dan Tuhan mau pakai hidupmu.
Tidak kebetulan ada di Pulau Bali, tidak kebetulan Anda ada di sini. Tuhan punya rencana, tidak usah jauh-jauh. Di teman kosmu mungkin, di sahabatmu, di keluargamu. Tuhan mau pakai Anda. Saya sederhana, dulu saya dipakai Tuhan dari hal sederhana. Cuma bawa teman saya ke gereja, teman saya ke CG. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya merasa bahwa saya terbatas. Tapi saya dapat sesuatu di ibadah, saya dapat sesuatu di CG. Karena itu saya juga mau ajak teman saya ke CG dan ibadah. Hanya itu. Saya ajak satu, saya ajak satu lagi, saya ajak satu lagi. Saya ajak keluarga saya ajak mama saya ajak sampai kepada papa saya. Satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu. Dan saudara, hari ini Tuhan percaya hari ini saya privilege. Saya boleh berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan ini di depan berapa orang ini? Ini ratusan orang. Mungkin lebih daripada 500 ini, mungkin 700 orang. Saudara, saya menyampaikan ini. Tapi selalu dimulai dari satu. Tidak mungkin ada 700. Dimulai dari anak tangga pertama. Tidak mungkin Anda langsung tiba-tiba sampai di lantai 10. Anda harus dari lantai pertama. Anda lulus setiap ujian yang ada. Anda mulai setia, saudara. Sampai Tuhan percaya dari 1, 2, sampai akhir Tuhan percaya. Itu kenapa engkau akan terus dibawa naik dan bukan turun. Satu tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Perkatakan firman, perkatakan Tuhan, bukan perkataan ketakutan. Yang keempat, yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari di dalam Keluaran 33 ayat 11, firman Tuhan bilang begini. Ini untuk Yosua ya, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Jadi waktu itu Musa ini intim dengan Tuhan Yesus. Lalu setelah selesai berdoa, saudara, seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa ya, kedekatan Musa dengan Tuhan. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Lalu Musa kembali ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Jadi pada waktu Musa berdoa sama Tuhan, Yosua itu ada di kemah. Dia ikut nimbrung. Dia ikut, tidak tahu itu ada di pintu kemah atau apa. Pokoknya dia ikut. Jadi Musa saat teduh, Yosua ada di situ. Musa selesai saat teduh, dia kembali ke perkemahan. Yosua tetap di situ. Coba lihat apa yang terjadi dengan Yosua. Apa yang didapatkan oleh Yosua? Upahnya apa? Yosua menggantikan Musa. Tuhan memilih Yosua menggantikan Musa. Bilangan 14 ayat 24. Sekarang kita lihat Kalebnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Kaleb ini mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yosua 14 ayat 12 sampai 13. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Lihat saudara, Kaleb dan Yosua punya upahnya sendiri dari Tuhan. Yosua menggantikan Musa. Kaleb itu mendapatkan milik pusaka, saudara. Diberikan Hebron kepadanya sebagai milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Poin yang keempat, keintiman dengan Tuhan dan sepenuh hati mengikut dia. Saudara, punyailah keintiman dengan Tuhan. Itu adalah secretnya. Dan ikutlah Tuhan sepenuh hati. Dengan kata lain begini, janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Sekalipun engkau tahu di tempat ini ada banyak tawaran dosa. Dosa itu di depan mata. Jangan menyimpang. Jadilah orang benar di tengah-tengah angkatan yang tidak benar. Jadilah orang yang hidup dalam kekudusan di tengah-tengah orang yang hidup tidak dalam kekudusan. Jadilah berbeda. Mengikutlah Tuhan dengan penuh hati, jangan serong sedikit. Saya selalu sering ngomong ini. Keserongnya 1 derajat, 1 derajat itu apalah. Coba kalau dibusur itu. 1 derajat itu kecil, Bapak Ibu, kecil sekali 1 derajat. Tapi Anda serong 1 derajat saja. Teruskan itu.
Teruskan Anda di titik itu, yang serong 1 derajat itu saudara. Kalau ini adalah 90 derajat, ini adalah 90 derajat, lalu Anda serong 1 derajat, 1 derajat di busur itu gak ada arti. Tapi di hadapan Tuhan sangat berarti. Karena ketika engkau serong 1 derajat itu terus Anda jalan di situ, terus saja. Tambah lama itu jaraknya sana ke sini, yang 90 derajat, kalau yang lurus sama situ jauh. 1 derajatmu itu Anda kehilangan rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupanmu. 1 derajatmu itu saudara membuat engkau jauh dari rencana Tuhan. Karena itu sepenuh hati. Kaleb sepenuh hati mengikut Tuhan. Dia mendapatkan milik pusaka Hebron menjadi milik pusakanya. Orang yang menabur dengan sungguh-sungguh pasti akan menuainya. Taburlah yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan main-main. Bangunlah keintiman. Saya kos-kosan satu kamar kos 2 orang. Saudara, tidak mungkin 2 orang terus di dalam kamar terus kan, tidak mungkin. Pasti ada mungkin dia pergi atau apa. Ambillah waktu. Jangan jadikan alasan apapun untuk engkau tidak intim dengan Tuhan. Ambillah waktu, bukan sisa. Sediakan yang terbaik. Karena dari situlah, lihat si Yosua ini. Musa sudah meninggalkan perkemahan. Dia tetap dalam hadirat Tuhan. Dia tetap dalam kemah. Itu yang mengupah dia. Yosua menggantikan Musa. Katakan amin. Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Saya dari tadi tergerak. Saya tidak mau nyanyi lagu worship. Ya, ini saatnya kita harus tertawa. Kini saatnya kita harus bersuka cita. Kita lihat masalah itu biasa. Setuju dengan saya? Kasih tepuk tangan buat Allah kita. Kita harus lihat masalah itu apa, Bapak Ibu Saudara? Biasa. Masalah itu apa? Biasa. Kayaknya yang sebelah sini. Saya mau dengar yang sini dulu saudara ya. Sambil PAW-nya siap-siap. Masalah itu biasa. Ayo kita lihat masalah itu biasa, bukan menjadi penghalang, tapi itu adalah ujian untuk kita naik kelas. Let's go.